Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang konsep psikososial dalam keperawatan konsep diri. Manusia adalah makhluk biopsikososial yang unik dan menerapkan sistem terbuka serta saling berinteraksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa salah satu upaya preventif kesehatan jiwa yakni mencegah timbulnya dampak psikososial. Sedangkan psikososial dalam keperawatan adalah psikososial dalam keperawatan merujuk pada hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental dan emosinya. Menurut Hendra Surya 2020 mengatakan bahwa konsep diri adalah gambaran, cara pandang, keyakinan, pemikiran, serta perasaan terhadap apa yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri yang meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, dan penampilan diri. Pembahasan yang pertama, konsep psikososial dalam keperawatan, konsep diri. Istilah psikososial merujuk pada komponen-komponen psikologis seperti mental, emosional, dan kognitif, dan komponen sosial seperti hubungan antar manusia, konteks sosial, budaya, peran, dan dukungan sosial dalam kehidupan individu yang saling berinteraksi. Dalam bidang keperawatan, perhatian pada aspek psikososial menjadi sangat penting karena kesehatan atau penyakit tidak hanya berdampak pada fungsi fisik, tetapi juga mempengaruhi bagaimana seseorang memandang diri sendiri, perasaan, identitas, harga diri, interaksi sosial, dan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan perubahan dalam status kesehatan. Konsep diri merupakan elemen penting dalam kebutuhan psikososial. Hal ini berkaitan dengan cara seseorang memandang dirinya, perasaannya terhadap diri sendiri, dan nilai serta keyakinan yang diyakini benar mengenai dirinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan konsep diri pada pasien yang mengalami penyakit kronis atau kondisi terminal. 1. Kondisi fisik dan kesehatan. Contoh, perubahan dalam fungsi tubuh, rasa sakit yang berkepanjangan, perkembangan penyakit yang membuat pasien merasa tak berdaya atas tubuhnya. 2. Psikologis atau emosional. Contoh, rasa cemas, perasaan tak berdaya, cara pasien mengatasi masalah. Ketiga, sosial dan lingkungan. Contoh, dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar. Pandangan negatif masyarakat terhadap penyakit tertentu. Perubahan dalam peran sosial. Yang ketiga, intervensi keperawatan yang efektif untuk meningkatkan konsep diri di rumah sakit. Yang pertama, terapi komunikasi terapeutik. Kedua, psikoedukasi. Ketiga, kegiatan positif dan produktif. Keempat, terapi perilaku kognitif atau CBT. Kelima, dukungan keluarga dan tim medis. Keenam, pemberian umpan balik positif. Strategi asuhan keperawatan untuk meningkatkan konsep diri positif pada pasien dengan masalah psikososial. 1. Pengkajian. A. Identitas individu atau peran, status, nilai diri. B. Gambaran fisik atau persepsi tubuh dan fungsinya. C. Penilaian diri atau harga diri positif dan negatif. Kedua, diagnosa keperawatan atau NANDA. A. Masalah pada konsep diri, seperti rendahnya harga diri. B. Masalah pada konsep diri, seperti citra tubuh yang buruk. Dan C. Ketidakmampuan. 3. Sasaran atau NOC pasien diharapkan. Yang pertama,
dapat menyatakan penerimaan terhadap diri sendiri dengan cara yang positif. Yang kedua, mampu mengenali setidaknya 3 kelebihan atau kekuatan pribadi. Yang ketiga, menunjukkan perilaku percaya diri seperti melihat mata, komunikasi, dan aktivitas sosial. Yang keempat, strategi atau intervensi NIC. A. Hubungan teraupetik. B. Peningkatan harga diri. C. Penguatan dukungan sosial. D. Pendekatan spiritual. E. Kerjasama antar profesional. Yang kelima, penilaian. Pasien memperlihatkan A. Penerimaan diri yang lebih baik. B. Kemampuan untuk menyebutkan kekuatan pribadi. C. Interaksi dengan orang lain tanpa merasa minder. Kesimpulan, konsep diri adalah elemen penting dalam aspek psikososial yang menunjukkan bagaimana seseorang melihat, menilai, dan memahami dirinya sendiri dalam hubungan sosial dan pribadi. Dalam bidang keperawatan, pengetahuan mengenai identitas diri sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkah laku pasien, kemampuan untuk beradaptasi, dan tanggapan terhadap terapi. Identitas diri terbentuk melalui hubungan sosial, pengalaman yang dilalui, dan tanggapan dari lingkungan, serta dipengaruhi oleh faktor internal seperti rasa percaya diri dan faktor eksternal seperti dukungan dari orang lain. Perawat memiliki peranan yang signifikan dalam membantu pengembangan identitas diri yang baik melalui komunikasi yang bersifat terapeutik, pendidikan, serta tindakan yang memperkuat jati diri dan harga diri pasien. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan penuh empati, perawat dapat mendukung pasien dalam membangun kembali citra diri yang positif, meningkatkan kualitas hidup, serta memperlancar proses pemulihan. Dan yang terakhir, saran. Yang pertama, bagi perawat diharapkan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep diri pasien, khususnya terkait dengan faktor-faktor psikososial yang mempengaruhi proses penyembuhan. Yang kedua, bagi pasien dan keluarga keluarganya diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan tenaga medis dalam menjaga dan meningkatkan konsep diri pasien. Ketiga, bagi institusi pendidikan keperawatan diharapkan untuk menekankan signifikansi aspek psikososial dalam kurikulum, terutama mengenai konsep diri. Ini akan mempersiapkan mahasiswa dengan kemampuan menyeluruh dalam mengenai pasien yang mengalami berbagai masalah psikososial. Yang keempat, bagi peneliti di masa mendatang, harus ada penelitian lebih lanjut mengenai intervensi yang efektif untuk meningkatkan konsep diri pasien dengan berbagai kondisi penyakit dan latar belakang, sehingga hasil dari penelitian tersebut tidak menjadi acuan dalam praktik keperawatan yang berbasis bukti. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Malu bertanya sesat di jalan, tetapi ini tidak sedang dijalin, jadi jangan bertanya. Sekian, terima kasih.